Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan journey kita, boleh dikatakan kita lagi explore di Pulau Sapudi. Hari ini kita sedang menuju ke suatu gua. Nah, informasi ada gua, juga ada tebingnya juga. Namun untuk menuju tempat gua dan tebing tersebut luar biasa perjuangannya. Jalannya, Mas Bro. Jalannya, panasnya juga. Waduh. Jadi jalannya ya kayak gini, mulai dari awal nih Mas Bro sampai ke sana. Nah, kita tadi dari sana, kemudian kita akan menuju ke sana. Masih lumayan jauh, tapi kalau nggak menantang nggak seru. Seru banget nih. Harus sesuatu yang menantang buat cari pengalaman nih. Nanti kita akan menuju ke sana, ke arah utara sih katanya. Dan di sini dari awal, bukan dari awal, sekitar dari sini ya sekitar 3 kiloan sampai sekarang ini, saya belum menemukan satu rumah pun. Dari kurang lebih sudah 3 kiloan saya perjalanan nih. Bareng siapa itu? Belum menemukan rumah sama sekali. Jadi kanan kiri pohon, pohon dan kanan kita nih. Ini semuanya isi pohon 3 kilo. Tapi insya Allah nanti informasinya di sana itu ada masjid. Nah, itu udah kedengaran ya. Insya Allah kita akan menemukan sebuah nama rumah warga lah. Karena di situ sudah ada masjid, berarti ada pemukiman di situ. Ya, ikuti perjalanan saya di Pulau Sapudi ke gunung atau ke gua atau ke tebing. Namanya nantilah ya. Ya, Mario. Oke, kita sudah sampai. Kita akan turun ke situ, terus muter sampai ke batu. Laut lepas. Yuk, kita coba turun. Hati-hati. Nah, kita akan turun terus muter ke batu. Oke, setelah perjalanan cukup menantang, kita tadi turun dari sana, kita taruh sepeda motor kita di sana, kemudian kita turun, ada jalan sih setapak sini, ternyata guanya ada di pinggir laut. Ya, jika air tidak pasang, kemungkinan besar kita bisa ke guanya. Nah, kebetulan airnya sedang surut sekarang. Nah, ini banyak karang-karang, tebing. Banyak tebing-tebing nih. Yuk, kita guanya ada di sebelah sana. Jalan. Ya, kalau saya katakan ini untuk destinasi wisata, medannya lumayan berat ya, Mas Bro. Lumayan berat banget. Jadi untuk akses mobil pun ada, cuman begitu keputus. Kalau bawa mobil harus jalan kaki. Saya sarankan kalau pengen ke sini bawa sepeda motor deh, itu lebih enak. Nah, guanya kayak di sini nih. Kebetulan ada warga lokal. Nah, oh ini guanya nih. Sebelah mana, Pak? Oh,
Ini guanya Mas Bro. Tuh Pak, mau dalam dia kisah badan apa dalam? Bukan, gua biasa. Gua biasa. Oh ini. Oke, kita kenapa dikatakan kata orang Madura gua jeli? Nah ini kenapa dikatakan gua jeli? Gua jeli itu kalau itu bahasa Madura ya, gua jeli. Kalau bahasa Indonesianya adalah gua yang berbentuk kemaluan wanita. Nah saya akan mundur. Kita coba mundur. Nah ini ya namanya jelek sih, tapi ya gimana ya, kan harus saya menjelaskan. Ini adalah ya kemaluan, kemudian yang di tengah yang nah yang ini nih ya itulah kalau bahasa Indonesia klitorisnya. Klitoris. Nah, ini dikatakan kenapa oleh warga sekitar gua jeli, Pak ya? Gua ajaib. Gua ajaib apa gua jeli, Pak? Gua ajaib. Gua ajaib. Nah, Pakai bola kagak lu. gitu ya dirubah, Pak ya. Gua ajaib aja ya. Gua ajaib. Namun ketika saya tanya ke warga ya namanya begitu karena mungkin namanya terlalu seronok, kurang terlalu vulgar, jadi dinamakan gua ajaib. Kenapa Pak kok dinamakan gua ajaib, Pak? Gua ajaib. Kan nyamai gua ajaib. Heeh. Gua jelek kan perasaan ke lu kareng bini kan. Oh iya benar. Oke. Dirubah aja Pak ya. Masuk ada apa Pak? Aduh, tapi sayang banyak. Itu sampah atau gimana Pak? Sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, kita coba masuk ke dalam. Oh, ini sebenarnya bukan sampah pengunjung mungkin ya. Sampah dari laut. Kalau pasang itu lubangnya sampai kemana? Sampai sana Pak lubangnya Pak. Sampai di situ Pak ya. Oh sampai sini ternyata. Jadi guanya cuma sampai sana Bro. Ditutup? Hah? Ditutup sama Pak Kiai ya Pak ya? Kayak dari tungke. Oh di situ ternyata ditutup. Sebenarnya bisa Pak terus masuk Pak ya? Bisa. Tapi ditutup oleh Kiai dari Desa Dungkek ya Pak ya? Tungke. Kenapa Pak kok ditutup Pak? Ada maksud tertentu mungkin Pak? Kita suruh rumah. Saben Jumat Selasa suruh sonson. Saking bila betul nambah rasa, ane akan jo aing nika terlalu rajo. Heeh. Jadi takut kau lah kurang takut yang dibagikan ini kamu nombok kan? Iya benar. Oke. Oh gitu Mas Bro. Nah, saya sedang ada di dalam gua. Jadi sekedar informasi dulu namanya gua jeli. Cuman dikarenakan namanya kurang enak didengar, juga kalau nanya ke orang-orang juga nggak enak juga, maka oleh warga dikatakan gua ajaib. Nah seperti yang teman-teman lihat tadi ya, di dalam sana itu sebenarnya kita masih bisa masuk, cuman oleh Kiai dari Dungkek ditutup, dikhawatirkan mungkin alasannya membahayakan. Kemudian yang kedua, setiap hari Jumat manis Pak ya, didoakan Pak ya. Berarti tadi malam Pak. Berarti tadi malam ada doa-doa di sini Pak ya. Oh gitu. Wah tuh. Aduh sampai batuk. Oke kita mau keliling-keliling dulu suasana di sini. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi bisa disimpulkan perjalanan saya dari Desa Gayam sampai ke Gua Ajaib atau yang dulunya namanya Gua Jeli ini, saya nilai belum
belum bisa dikatakan destinasi wisata karena satu infrastrukturnya belum siap, kemudian fasilitas-fasilitasnya belum siap, juga apa ya, masih banyak yang perlu dibenahi kalau ini mau dikatakan destinasi wisata. Tapi buat teman-teman yang suka berpetualang, adventure seperti saya, cari hal-hal baru, yang sesuatu yang menantang, ini recommended banget. Tapi jangan bawa mobil. Kalau bawa mobil nanti akan stuck di kurang lebih 1 atau 2 kilo ke sini kalau sampai bawa mobil. Tapi kalau sepeda motor terabas langsung, bisa sampai ke sana tuh di atas. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, kita akan nanti sepeda motor akan ditaruh di sana di atas. Tapi kalau mobil stuck, waduh, sekitar 2 kiloan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Thank you very much for watching my adventure today. Terima kasih sudah menonton petualangan saya pada hari ini. Jadi mengeksplor dari desa Gayam ya. Kurang lebih saya makan waktu ke sini itu hampir 1 jaman saya perjalanan ke sini. Oke lah, yang penting saya dapat pengalaman baru dan bisa melihat langsung gua celik atau gua ajaib yang nama terbaru hari ini. Namanya nggak enak emang disebut, tapi mau gimana lagi? Saya harus menyebutkan dong, harus juga menjelaskan ya. Oke, thank you very much for watching my channel. Don't forget to press like button, like, share, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Silakan jika teman-teman ikhlas dan menganggap channel ini channel yang informatif, edukatif, juga menghibur, jangan lupa teman-teman untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.